Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update informasi mengenai berita sepak bola. Dan bagi kalian yang gak mau ketinggalan nih update mengenai berita sepak bola lainnya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama ada berita dari Real Madrid yang dikabarkan masih menutup pintu untuk Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dilaporkan siap meninggalkan Paris Saint-Germain dalam waktu dekat. Dan tentu kabar tersebut membuatkan sebagai klub peminat untuk bersiap mengajukan tawaran. Namun tidak dengan Real Madrid. Ternyata kabar itu tak membuat Real Madrid tertarik nih menjadikannya sebagai prioritas lagi untuk didatangkan. Dan untuk informasi saja bahwa untuk Madrid itu mendapatkan pukulan besar nih musim panas kemarin ketika Mbappe dijadikan sebagai target utamanya dan mereka juga telah berjuang berbulan-bulan malah memutuskan memperbaharui kontraknya nih bersama dengan Paris Saint-Germain daripada pindah ke Santiago Bernabeu. Penolakan tersebut rupanya membuat Madrid menjadi kecewa. Dan sejak saat itu, klub raksasa Spanyol tersebut sepenuhnya menutup pintu peluang membawa Mbappe ke ibu kota Madrid. Pemberitaan di Spanyol berdasarkan laporan Marca pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 menyebutkan bahwa hingga saat ini, Madrid belum mengadakan pembicaraan apapun dengan Paris Saint-Germain terkait potensi kepindahan dari Mbappe. Bahkan meskipun sang penyerang tampil gemilang di Piala Dunia 2022 dengan hat-tricknya di partai final, Madrid juga tampaknya masih kesal atas penolakan sang pemain pada musim panas lalu. Los Blancos malah dibayar nih dengan penolakan setelah mereka melakukan pengejaran yang begitu keras. Madrid juga telah menghabiskan banyak waktu dan juga upaya untuk membawa Mbappe. Sejak saat itu, Madrid bekerja keras untuk fokus untuk meningkatkan peran bintang-bintangnya yang sudah ada, seperti Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Madrid juga tak mendatangkan pemain-pemain baru. Los Blancos juga memiliki harapan besar kepada Vinicius. Melihat kontribusinya, Vinicius bisa menjadi penyerang yang hebat di masa depan. Madrid juga tak ingin nih mengganggu dinamika ruang ganti dengan mendatangkan pemain seperti Mbappe yang kerap kali dikritik dikarenakan egonya. Selain itu, Madrid juga yakin nih tak ada klub Eropa yang mampu memenuhi bandrol premiumnya sebesar 100 juta euro yang dibayarkan Paris Saint-Germain untuk loyalitas dari Mbappe. Dan masih berbicara tentang Mbappe, apakah kalian tahu bahwa Lionel Messi dan juga Mbappe disebut sebagai kandidat terkuat pemenang pemain terbaik FIFA 2022? Pemain terbaik FIFA atau The Best FIFA Men's Player itu merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik dunia versi FIFA. Pada periode di tahun 1991 hingga tahun 2009, penghargaan ini disebut FIFA World Player of the Year. FIFA kemudian bekerjasama dengan majalah France Football yang memegang lisensi Ballon d'Or pada periode 2010 hingga tahun 2016 untuk membuat penghargaan FIFA Ballon d'Or. Ya, setelah kerjasama 6 tahun dengan majalah France Football usai, FIFA kembali mengadakan penghargaan mereka sendiri, dan kali ini dinamakan The Best FIFA Men's Player. Dan sudah ada 4 pemain yang diberikan penghargaan tersebut. Mereka antara lain ada Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, dan juga Luka Modric. Ronaldo dan Lewandowski sudah mengkoleksi 2 penghargaan, sedangkan Lionel Messi dan Luka Modric masing-masing hanya memiliki 1 gelar tersebut. Adapun untuk pemenang pemain terbaik FIFA untuk edisi tahun 2022 akan diumumkan pada tahun depan. Dan menurut bocoran FIFA nih dikutip dari Club Times, Messi dan Mbappe disebut sebagai kandidat terkuat peraih penghargaan tersebut. Kenapa mereka menjadi kandidat terkuat? Nah, hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut memang menampilkan performa yang sangat baik di musim ini. Messi sendiri berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan bahkan dinobatkan menjadi pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Di sisi lain, Mbappe juga tampil memukau dengan membawa Prancis ke final Piala Dunia 2022 dan menjadi top skor dengan torehan 8 gol. Dan seperti yang dikutip dari sumber FIFA, disebutkan bahwa para pemain dan pelatih sudah tahu Piala Dunia menjadi parameternya. Final bukan hanya Argentina versus Prancis, tapi juga Messi versus Mbappe. Dan keduanya memenuhi ekspektasi itu, dan maka sudah dipastikan pemenang adalah salah satu dari mereka. Dan rupanya tidak hanya Messi dan juga Mbappe nih, ada juga pemain lain yang juga disebut berpeluang meraih gelar tersebut. Dan untuk sang pemain itu adalah Luka Modric. Modric sendiri berhasil membawa Kroasia menempati peringkat 3 Piala Dunia 2022, dan ia juga berhasil menjuarai La Liga dan Liga Champions. Sementara itu, gelar pelatih terbaik akan diperebutkan oleh pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni, lalu ada juga pelatih Maroko Walid Regragui, dan juga pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti.
Sedangkan untuk penghargaan penjaga gawang terbaik akan diperebutkan oleh Dominik Livakovic, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Manuel Neuer, dan juga Hugo Lloris. Lanjut, kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari pengakuan dosa wasit final Piala Dunia. Wasit final Piala Dunia 2022 yakni Simon Marciniak mengakui satu kesalahan yang ia lakukan saat memimpin laga Argentina versus Prancis di Qatar yang lalu. Marciniak menjadi orang Polandia pertama yang mengadili pertandingan terakbar di dunia sepak bola yang diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember kemarin dan menerima cukup banyak pujian dari fans dan pandit atas penampilannya. Mengingat bagaimana Piala Dunia 2022 juga diwarnai berbagai keputusan kontroversial dari wasit, terutama di beberapa pertandingan di perempat final, Marciniak mampu memutuskan tren tersebut dengan tampil konsisten dan juga tenang selama 120 menit penuh. Beberapa momen terbaiknya yaitu saat ia mendakwa 3 penalti dengan tepat, memberikan kartu kuning kepada pemain Prancis Marcus Thuram dikarenakan diving tanpa perlu melihat layar VAR. Namun balik lagi, meskipun sebaik-baiknya sang wasit, tentu dia juga manusia yang masih ada kesalahan. Marciniak yang saat ini berusia 41 tahun mengakui bahwa penampilannya tidak sempurna, dan meski tak ada kesalahan besar yang terjadi, ia merasa ada satu keputusan yang harusnya tak ia ambil, dan itu merugikan Prancis. Adapun untuk Marciniak kepada Sport PL mengatakan lebih lanjut, ya tentu saja ada beberapa kesalahan di final ini. Saya menginterupsi serangan baik Prancis setelah Marcos Acuna melakukan tackle buruk. Saya khawatir pemain yang dilanggar ingin memulihkan diri dan saya keliru membaca situasi dikarenakan ternyata tidak ada yang terjadi dan harusnya bisa memberikan advantage baru nanti kembali memberikan kartu kuning untuk Acuna. Ya memang sulit di laga seperti ini saya mengabaikan kesalahan-kesalahan seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa tidak ada kesalahan besar. Ya, meskipun serangan balik tersebut belum tentu mempengaruhi hasil pertandingan, muncul sebuah petisi di Prancis yang menuntut agar final dunia diulang dan telah ditandatangani oleh sekitar 227.000 orang. Namun petisi di Mass Opinion tersebut sama sekali tak membahas tackle Acuna, melainkan mengecam 2 gol dari Lionel Messi. Media Prancis yakni Le Coupe juga menyatakan bahwa gol babak tambahan Messi harusnya tidak sah karena beberapa pemain pengganti Argentina sudah masuk ke lapangan untuk merayakan sebelum bola melewati garis gawang. Sang wasit pun kemudian membalas bagaimana klaim dari Le Coupe dan bahkan menunjukkan foto di mana bench Prancis melakukan hal yang sama di kejadian golnya Kylian Mbappe. Beliau kemudian berkata, orang-orang Prancis tidak menyebutkan foto ini, di mana Anda bisa melihat terdapat 7 pemain ataupun official Prancis yang masuk ke lapangan ketika Mbappe mencetak gol. Dan bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana pernyataan dari sang wasit? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Fabio Capello yang menilai bahwa Cristiano Ronaldo adalah orang yang arogan. Pelatih legendaris asal Italia yakni Fabio Capello menilai Cristiano Ronaldo adalah pemain arogan. Komentar tersebut dilontarkan setelah melihat bagaimana sikap Ronaldo di Manchester United dan timnas Portugal selama Piala Dunia 2022 yang kemarin. Dan kini Ronaldo dikabarkan kesulitan menemukan klub papan atas Eropa yang siap menampungnya. Hubungan dari Ronaldo dengan pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag juga tak harmonis. Ia bahkan menolak masuk sebagai pemain pengganti ketika Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Dan akibatnya ia dikeluarkan dari skuad untuk laga berikutnya melawan Chelsea. Kemudian wawancaranya dengan jurnalis Inggris yakni Piers Morgan membuat situasi kian memanas. Ronaldo mengatakan bahwa ia tak akan lagi menghormati Ten Hag sebagai pelatih dikarenakan ia juga tak menghormatinya. Ronaldo juga menyerang klub yang dinilai ingkar janji. Hubungan yang kurang baik lagi kian menguatkan tekad dari seorang CR7 untuk hengkang dari Old Trafford yang sudah ia gaungkan sejak Manchester United memastikan tak bermain di Liga Champions. Namun, Ronaldo tak menemukan klub yang bersedia menampungnya hingga sekarang. Hingga akhirnya 2 hari jelang Piala Dunia 2022 Qatar dimulai, Ronaldo sepakat mengakhiri kontraknya bersama dengan Manchester United. Selain itu, di Piala Dunia 2022 kemarin, ia juga menunjukkan sikap tak ramah ketika sang pelatih Portugal pada kala itu yakni Fernando Santos membangku cadangannya di fase gugur. Adapun untuk Capello, seperti yang dilansir dari Football Italia pada hari Minggu tanggal 25 Desember kemarin mengatakan, sebagai pemain dia tidak bisa ditanyai, tapi dia arogan. Dia menawarkan dirinya tanpa menemukan klub yang akan percaya padanya. Dia menjadi sedikit merepotkan untuk sebuah tim. Lalu, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan bagaimana opini dari sang pelatih? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar.
Well, sebabnya topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi dari berita sepak bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa. Salam olahraga.